Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang memaafkan. Ya, ini entah dia yang memaafkan kamu, ataukah kamu yang memaafkan dia. Energinya bisa vice versa, terbolak-terbalik. Kamu menentukan saja di mana energimu. Kamu bisa menentukan sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan channel Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Maaf kalau berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Di mana tema kita ya, pemaafan. Wow, ini pemaafan setulus hati ya, atau kalau mau dibilang sudah ikhlas ya. Apa yang terjadi? Apakah ini di energimu, di mana kamu memberikan pemaafan untuknya, ataupun mungkin kalau kamu ya berarti kamu sudah dimaafkan, insyaf ya, dan introspeksi. Ingat, karma selalu ada. Kamu menabur karma baik, kamu akan mendapatkan kebaikan di hari esok dan sebaliknya. Jadi selalu menaburlah kebaikan. Oke, kita lihat ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pemaafan untukmu. Di sini ada Knight of Sword, wow, King of Wands, ada Seven of Pentacles, Nine of Wands, The Hangman, Pack of Cups, The Well, Pack of Pentacles. Wow, bicara pemaafan di sini ya. Saya merasakan di sini energi dari pasangan ya, atau juga ada di sini sahabat ya, orang tua atau pimpinan ya. Mungkin kamu sebagai karyawan atau kamu sebagai bos ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat di sini untuk pasangan dulu ya. Untuk pasangan di sini saya merasakan energinya ada ketidaksetiaan, dia memaafkanmu karena kamu dulu menyakitinya ya. Triparty ya, di sini juga ada ketidakjujuran tentang keuangan, ada ketidaktanggung-jawaban ya, tanggung jawab terhadap keluarga ya. Dia memaafkan. Walaupun mungkin sekarang kamu masih bersama ataupun sudah berpisah ya, tetapi saya lihat di sini energinya kebanyakan yang sudah berpisah. Kalau masih bersama, introspeksi diri ya, ataupun mungkin kamu yang merasain yang terjadi pada dirimu, di mana saya sudah memaafkan dia Kak Ica, inilah yang dia lakukan kepada saya, tetapi saya sudah ikhlas ya. Adanya ketidaksetiaan, terus juga tidak ada tanggung jawab, selalu salah dan salah ya, dituduh-tuduh macam-macam padahal tidak melakukan ya. Terus juga diusir, ada pemukulan di sini ya,
ada cacian, bicara-bicara yang membuat hati terrobek-robek ya, karena eh, kata-kata yang kasar. Ada juga yang ditinggalkan pada saat susah ya, jadi mungkin eh, ya seolah-olah dia pada saat ada uang bersama, pada saat tidak ada uang malah ditinggalkan ya. Dia merasa seperti gitu ya. Ataupun mungkin kamu yang berjuang tapi ujung-ujungnya dia hanya memanfaatkan, dimana pada saat kamu susah dia pergi meninggalkanmu atau bahkan mengusirmu. Nah ini ada ya orang kacang lupa kulit ya. Terus juga ya kalau mau dibilang mewariskan hutang ya, tanpa sepengetahuan pasangan dia berhutang, ujung-ujungnya ya mau tidak mau ya pasangan juga harus bertanggung jawab atas hutang itu, dimana pasangan tidak tahu menahu ya, tetapi ya itu yang harus dia lakukan untuk bisa up terhadap keluarga, dimana ya dia harus juga ikut menanggung dari kesalahan pasangan, ataupun mungkin kamulah yang menanggung kesalahannya ya, dimana dia tidak jujur terhadap keuangan, mengambil hutang dan ujung-ujungnya habis ya. Dan ya akhirnya kamu sendiri juga yang kelabakan untuk bekerja sana sini untuk menutupi hutang-hutangnya. Berikutnya di sini orang tua ya, dimana mungkin kamu sebagai orang tua ya kamu harus bisa introspeksi juga. Ataukah kamu sebagai anak yang ada trauma dari orang tua ya harus mengikhlaskan, memaafkan ya, hilangkan trauma itu. Dimana ada bentakan ya, ada teriakan, membeda-bedakan ya, ini lebih ke bentakan si bicara ya, ataupun juga pukul ya, jadi mungkin pukul pakai benda terus sambil bicara yang kurang bagus, maki-maki ya, itu merusak mental ya. Terus ada juga mengusir, keluar kau ya, anak durhaka ya, ini hati-hati ya. Anak pengen tahu ya, pada saat masa pertumbuhan tuh daya ingin taunya kuat ya, tinggi. Jadi ya maaf kalau mungkin dia mungkin mengotori rumah ataupun mungkin merusakkan barang karena dia pengen tahunya tinggi, cuman karena ya mungkin sudah kelewatan juga akhirnya orang tua lepas kontrol. Nah ini hati-hati karena anak trauma ya, anak trauma itu membekas sampai dewasa ya, ini hati-hati kalau kamu sebagai orang tua. Tapi kalau kamu ya berarti kamu pergi mungkin minta bantuan psikiater untuk menghilangkan luka batin dan traumamu ya. Di sini juga merasa selalu salah, orang tua membeda-bedakan anak ya, ini hati-hati karena membeda-bedakan ya, manusia kan tidak mempunyai kemampuan yang sama semua ya, pasti ada keunggulan-keunggulannya ya, manusia itu unik ya, jangan disamakan. Tetapi ini ya, orang tua membeda-bedakan, ada yang lebih disayang, ada yang diacuhkan ya. Terus juga tidak bertanggung jawab ya, artinya ya anak dilahirkan gitu-gitu aja ya, tidak lihat dari makannya, tidak lihat dari sekolahnya ya. Ini mungkin dari orang tua ya, dimana orang tuanya mungkin ibunya sendiri yang mengurus ya, ayahnya nggak tahu kemana ya. Nah ini dimana anak kurang kasih sayang orang tua, entah atau sebaliknya dua-duanya sibuk ya, akhirnya dikasihkan baby sister ya, mau tidak mau ya dia kekurangan kasih sayang dari orang tua, seperti gitu ya. Ataukah kamu ya, berarti anakmu lagi merindukan quality time bersama ya, siapkan waktu tenaga ya untuk bersenang-senang bersama, walaupun cuman 1 hari ya, ini malah nggak ada ya karena saking sibuknya. Nah ini hati-hati ya dengan memukul pakai kayu nih ya, atau pakai benda hanger atau apa, itu trauma. Nah itu kalau di sini teman ya, ada yang mungkin kamu ya atau temanmu, kamu bisa menyesuaikan di sini. Dia memaafkan karena mungkin pinjam uang belum dikembalikan ya, ataupun juga bergosip ya, atau ya bercanda-bercanda ya, membuli tetapi sebenarnya menyakitkan, walaupun mungkin dia tertawa, walaupun mungkin dia tersenyum. Bulian ya, dimana jadi bahan tertawaan, candaan, kekurangan-kekurangan dia ya. Dia merasa apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya kayak macam seharusnya kamu memberikan perlindungan untuknya, tetapi malah kamu sahabatnya yang membuatnya terluka ya. Ataupun mungkin kamu yang merasa bahwa kok sahabatku begini
Ya, saya sudah baik sama dia tapi malah dia gosipin aku, dia membuliin aku, membicaraai kekurangan-kekuranganku, dan ada yang memanfaatkan kebaikanku atau hanya memanfaatkan uangku. Nah ini ya, jadi mau berteman karena dia anak orang kaya, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kalau saya ada uang dia berteman, kalau tidak tidak. Ataupun mungkin pilih-pilih teman, kalau yang lain diundang karena saya miskin, nggak diundang nih ada, ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Akhirnya trauma ya dengan kemiskinan, trauma dengan ya orang nasib gitu ya. Kenapa ya saya tidak ditemani mereka? Apa karena saya kurang cantik, kurang gaul, nggak punya ini, nggak punya itu ya, sehingga mereka pilih-pilih teman. Dan terakhir ini pimpinan ya, mungkin kamu seorang bos ya, atau kamu karyawan, kamu bisa menyesuaikan di mana bicara tentang pimpinan di sini ya, ada yang mengajak triparty ya, sudah nggak mau tapi yang nggak enak karena pimpinan akhirnya ikutlah walaupun mungkin kondisinya nggak mau ya, dalam tanda kutip ya pelecehan juga ya, tetapi karena dia pimpinan ya saya seolah-olah mengikuti aja padahal saya nggak nyaman gitu. Nah ini ada seperti gitu ya, mengajak triparty. Atau sudah melakukan hal-hal yang ya seperti tadi saya bilang ke yang lebih sensitif gitu ya. Terus juga di sini marah, bentakan ya dengan dalil profesional tetapi tidak mendidik ya. Merendahkan, bicara kurang dikontrol, atau ada tindakan ya yang mana mungkin mau memukul atau apapun ya. Nah ini ada pencemaran nama baik juga, pembulian ya. Nah dengan alasan ya itu profesional, kamu dimarah profesional. Padahal sebenarnya itu nggak seperti begitu cara mendidik. Owner harus memberikan contoh yang baik, baik perkataan ataupun tindakan. Tetapi ini malah mau hasil aja. Prosesnya terserah, cari jalan, yang penting hasil. Nah ini ada yang seperti gitu ya, sehingga dia trauma, ataupun kamu yang trauma ya kalau kamu sebagai bawahan, karena ini bicara tentang bos. Kalau seandainya kamu yang bos berarti karyawanmu trauma. Berikan contoh yang terbaik supaya bisa diikuti, karena akan dicontohi itu dari action, bukan hanya dari kata-kata. Mereka nggak akan tahu itu kata-kata maksudnya gimana, tapi kalau dicontoh dengan perbuatan dia akan lebih cepat save. Oh ini maksudnya kayak gini gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, trauma-trauma ataupun kelakuan-kelakuan yang mana akhirnya membuat entah hatimu atau hatinya terluka, tetapi sudah mendapatkan pemaafan yang tulus ya, berarti pemaafan setulus hati, setulus ya, ibaratkan saya sayang kamu gitu, makanya saya memberikan pemaafan ya. Saya cinta kamu, makanya saya memberikan pemaafan ya. Ya intinya ya udah, urusan saya dengan kamu sudah selesai, saya sudah memberikan pemaafan. Tetapi ingat, urusan kamu dengan Tuhan belum selesai. Nah ini ya, jadi saya memberikan pemaafan, ikhlas apa yang pernah dilakukan. Tetapi ya saya hanya bisa menyerahkan kepada semesta untuk setidaknya memberikan proses yang terbaik untukmu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dengan mungkin teguran atau apapun ya. Yang pastinya urusanmu dengan urusanku sudah selesai. Saya ikhlas dan ini pembelajaran juga buat saya. Nah itu ya, jadi kalau kamu mungkin pernah menyakiti seseorang, minta maaflah kepada semesta ya. Walaupun tidak bisa berucap dengan orangnya langsung, setidaknya ya kamu berucap, memohon ampun kepada semesta dan introspeksi. Kalau seandainya ini di dirimu ya, saya merasakan energimu ya, kamu sudah memberikan pemaafan untuknya. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu ya, dimana pemaafan cinta untuknya. Wah ini bicara cinta ya, berarti betul-betul tulus ya, walaupun mungkin merasa tidak adil dengan kehidupan ini ataupun marah, tetapi ya udah deh, saya sudah nggak bisa apa-apa, udah, untuk saya tutup aja lembaran lama, saya buka lembaran baru dan kehidupan yang lebih baik. Pemaafan itu penting untuk kepentingan kita juga, untuk kesehatan mental kita juga ya. Oke, itu yang saya lihat dari energi pemaafan, semoga resonate ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih nyaman, damai, tentram ya, dan dipenuhi kebahagiaan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.